Halo sahabat profesional, berjumpa kembali di channel saya Joseph Alfonso, trainer profesional. Dalam serial video training supply chain management, saat ini saya akan sharing strategi implementasi supply chain management. Oleh karena itu sahabat sekalian, tonton video ini sampai selesai. Nah, perlu diketahui oleh sahabat profesional di dalam strategi untuk SCM ini ada 3 yang perlu diperhatikan sahabat sekalian. Yang pertama adalah supply chain network strukturnya, yang ada strukturnya yang bisa Anda perhatikan di sini sahabat sekalian. Jadi siapa saja yang terlibat di sini yang menjadi member dari supply chain Anda. Tadi kan dari mulai customer Anda kan begitu ya, lalu supplier Anda yang bisa, kan nggak semua supplier, karena hanya kategori barang-barang yang kelas A mahal yang bisa manage supaya costnya jangan terlalu besar, nanti dijadikan kalau itu dibutuhkan jadi inventory. Nah, jadi supply chain network struktur yang Anda bangun. Yang kedua adalah supply chain bisnis prosesnya. Jadi bagaimana prosesnya? Jadi bagaimana mereka terhubung? Ya, isunya apa sih yang menjadi para member sini? Kepentingan apa? Nah, itu dijawab dan prosesnya di sini, karena nanti kan diintegrasikan dengan suatu sistem kan gitu ya. Nah, terakhir bagaimana supply chain manajemen komponennya kita bisa kelola dengan baik supaya dia terintegrasi dengan baik dan efektif, dari muncul dalam suatu sistem supply manajemen jadi terintegrasi. Sekarang sudah mudah sama sekali kalau Anda bisa mencontohkan begitu ya, dari yang namanya marketplace. Sekarang ini Anda memesan barang udah jadi cepat sekali kan ya, tinggal pesan barangnya, kapan diterima, sudah ada bagian logistiknya, tinggal kirim, gampang sekali sama sekalian ya. Nah, tinggal Anda apakah perlu stok dan bisnis, tergantung. Kalau Anda sebagai manufacturing ya punya stok ya sama sekalian ya. Kalau Anda hanya sebagai distributor ya, apalagi agent gitu ya, atau reseller, sudah masuk stok, Anda bisa bisnis. Jadi barrier to success supply chain ini ada banyak ya. Nah, pasti menjadi hambatan-hambatannya gitu ya. Pertama, kompetensi. Nah, di sini perlu ya belajar namanya supply chain management. Jadi setiap orang yang terlibat supply chain harus belajar. Kalau orang lokalnya saya nggak tahu ya, banyak yang sorted, berarti perlu distandarisasi pengguna apa? Sertifikasi atau ikut training. Yang kedua, performance, bagaimana menghubungkan di sini ya, secara grupnya seperti apa. Lalu yang ketiga, information di sini ya. Ini yang harus sering percaya. Kalau informasi komunikasi tidak sering percaya, repot. Jadi nggak jelas. Begitu customer Anda tidak komunikasi dengan baik, maka marketing tidak baik, maka terjadi error di situ, akibatnya inventory-nya melesat, naik lagi. Jadi standarnya harus jelas, akurasi harus jelas di sini ya. Jadi platformnya apa bisa dikembangkan di sini supaya cepat mengambil keputusannya. Yang berikutnya adalah tantangan lagi mengenai perubahan manajemen di sini. Ya, perubahan di sini jadi semua harus berubah. Culture-nya membangun namanya kepercayaan harus bagus. Nah, ini ya. Lalu level manajemennya di sini. Ya, jangan ada kepentingan. Kalau sudah kepentingan repot sama sekalian ya. Karena semua terbuka di sini supaya bisa menurunkan, dalam rangka menurunkan cost kita di level inventory kita. Lalu kemudian sifat berikutnya barrier di organisasinya. Berarti kalau supply chain makin flat, struktur organisasi makin cepat kan gitu ya, karena sudah dijadikan suatu sistem informasinya jadi baik banget karena didukung dengan teknologi. Jadi makin bagus, jadi layernya makin pendek, makin cepat mengambil keputusan. Nah, lalu juga faktor-faktor yang menolak di sini yang susah gitu ya, produknya terlalu banyak dan sebagainya, atau legalisinya, atau kemudian praktisnya. Nah, itu tantangan sahabat sekalian. Nah, jadi faktor-faktor penghambat sebenarnya yang paling menarik buat kita adalah menyangkut namanya aspek ya, manusia di sini. Dan kedua, tonton video ini sampai selesai dan selalu ingat subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, komen positif, dan share video ini kepada sahabat-sahabat Anda yang memerlukan untuk punya kompetensi tentang supply chain management. Back informasi. Jadi faktor manusia itu teman-teman menguasai 40% dalam implementasi supply chain. Apa saja sih? Tadi culture-nya, budayanya nggak terbuka, nggak percaya. Makanya sulit sekali penerapan supply chain. Untuk masuk ke level inventory zero itu susah banget. Kalau perusahaan Jepang kenapa bisa? Perusahaan Jepang yang bisa bermain dengan level zero inventory, ya kadang mereka saling percaya. Saya percaya, terbuka, selalu bicara, selalu ngobrol gitu ya. Lalu berikutnya aspek quality manajemennya juga ya harus bagus, karena begitu dikirim tepat waktu. Jadi tahapan quality checknya itu serendah mungkin, karena sudah dipastikan di tempat supplier sudah oke, tinggal masuk line
produksi itu cepat. Nah, itu menjadi tantangan ya kalau tim dari supplier kita. Kemudian juga seluruh organisasinya juga makin pendek, jelas ya. Kemudian juga kekuatan untuk memainkan di sini ya, dan juga kecepatan perubahan cepat sekali, dan juga aspek kompetensinya. Nah, berikutnya adalah dikuasai 20% itu menyangkut informasi sahabat kalian ya. IT-nya masih belum canggih, masih tertutup dan sebagainya, susah. Nah, kenapa? Kalau sudah orang supply chain semua terbuka, berarti pengaruh pajak dan segala macam semua jelas semuanya di sini ya. Atau juga ketersediaan informasi, bagaimana terintegrasinya. Nah, jadi itu berbagai hambatan-hambatan yang perlu Anda antisipasi dalam strategi implementasi namanya supply chain management. Jadi tahapan penerapan strategi supply chain management pertama ya, Anda harus apa di sini? Ya, establish supply chain objective. Tentukan objektifannya. Seperti apa sih sasarannya? Yang pasti ujung-ujungnya adalah zero inventory, karena menekan cost diletakin sana, display terkait dengan inventory-nya. Yang berikutnya adalah kemudian kedua, formulated of supply chain strategy. Jadi memformulasikan bagaimana hubungan-hubungannya di sini, keterbukaannya supaya asik gitu. Apakah ada orang di sana atau pakai komunikasi saja, karena semua sudah terbuka di sini ya. Jadi bagaimana formulasinya dibentuk, siapa yang bertugas, gimana struktur organisasinya. Yang ketiga, determine supply chain struktur alternatif. Ada enggak dijabarkan lagi hal-hal yang alternatif lain-lainnya ketika ini berjalan bisa lakukan lain. Lalu yang keempat, evaluate supply chain struktur alternatif. Jadi kita evaluasi terus sampai dapat titik yang ideal, struktur seperti apa. Yang penting apa? Harus terbuka. Kalau tidak terbuka susah sahabat kalian. Akibatnya ujung-ujungnya stoknya muncul di situ ya. Nah, itu ya. Kemudian setelah itu Anda memilih struktur organisasi yang paling bagus dalam supply chain. Karena begitu supply chain manajemen berarti layernya makin pendek sama sekalian ya, tidak terlalu birokratis sekali lagi karena sudah sistem yang membantu di situ. Nah, kemudian siapa yang terlibat? Para member supply chain di sini yang terlibat ya. Nah, ngerinya sahabat sekalian, supplier kita harus bisa mengetahui posisi stok kita di metode kita, raw material kita, bisa monitor dia. Nah, berarti di sini sahabat sekalian kecenderungannya adalah arahnya ke single supplier atau paling banyak 2 supplier Anda. Itu aja ya. Single makin bagus, makin keren karena dekat ya, karena terbuka. Karena intinya kan bisnis proses harus cepat kan gitu ya. Lalu kemudian Anda mengevaluasi ya supply yang terlibat member sini, apa saja yang bisa dipakai, harus bisa dipercaya karena mainnya sifat dipercaya kan gitu ya. Kemudian tahap berikutnya diukur, dievaluasi bagaimana kinerja dari supply chain ini, tepat nggak pengiriman dan semuanya, yang ujungnya di inventory Anda. Nah, setelah itu Anda evaluasi semuanya, lalu kembangkan berbagai strategi supply chain yang model cocok dengan perusahaan Anda. Jadi sahabat sekalian, tidak sulit menerapkan supply chain management ketika Anda sudah punya ya, strategi yang lengkap. Strategi sederhana ya, untuk meningkatkan profit Anda dengan cara menurunkan cost. Cost yang mana sahabat sekalian? Yaitu cost inventory. Dengan cara apa? Menggantikan dengan informasi. Informasi apa? Yang bisa dipercaya dengan diukur dengan akurasi setinggi mungkin. Siapa saja? Informasi pertama dari para ya orang sales. Jadi forecasting dia harus makin akurat, harus jelas, terbuka dia. Gak boleh bahasa-bahasa gombal, ya bahasa-bahasa gak jelas, harus jelas di sini, terbuka. Karena bahasa forecasting diterima oleh bagian operation sebagai bahasa apa? Planning. Itu yang perlu diperhatikan baik-baik. Bahasa forecasting bagi orang operation jadikan bahasa planning, selalu jadi real, langsung diskenariokan sudah fix. Padahal orang sales masih belum fix, tapi bagi operation itu sudah dianggap fix. Nah, makanya pentingnya error rate-nya berapa persen sini. Nah, ketika sudah jalan di situ, sahabat sekalian, dikelola bagian PPSC, kemudian dikirim ke bagian procurement, pengadaan. Nah, pengadaan sih punya kepentingan apa? Minimum ordernya sama mengenai lead time-nya. Nah, mereka harus berjuang supaya minimum ordernya bisa berapa saja. Nah, itu keren. Butuhnya berapa dikirim. Lalu lead time-nya makin pendek. Kapan saya minta bisa dikasih. Nah, kemudian baru terkait dengan produksi. Produksi juga harus berpikirnya apa? Begitu sudah dijadwal, tidak konsep berpikir sesuai dengan permintaan dan pasti dengan tingkat ya efisiensi yang paling tinggi sahabat sekalian ya. Jadi jelas error juga program planningnya jalan dengan baik. Dan kemudian bagian logistiknya tepat juga dalam pengiriman barangnya. Nah, baru masuk ke
supplier kita harus terintegrasi. Jangan sampai mereka tidak punya kepentingan dengan kita. Makanya kalau sudah mengenai supply chain management, rata-rata itu penghasilan mereka, pendapatan hidupnya supplier kita itu kalau bisa kita dapatkan, yaitu misalnya 3% dari pendapatan dia harus masuk kita. Yaitu berarti apa? Kita kelas A di depan supplier kita. Berarti apa? Dia punya kepentingan besar pada bisnis kita. Nah, itu pentingnya karena saling percaya, saling membutuhkan sama sekali ya. Nah, jadi Anda tidak sulit dalam supply chain, tinggal siapkan teknologinya. Karena sekarang udah jauh lebih murah sama sekali ya, bisa dipakai. Dan bahkan Anda sudah melihat di marketplace ya, sudah banyak menerapkan supply chain yang bagus sekali, yang baik sekali. Semoga video bermanfaat bagi Anda. Salam sukses. God bless you.